Masuk di Al-Mulakhas di bab apa kita? Taib, di pembahasan wa an Abi Hurairah ya, betul? Taib. Qala al-muallif hafidhahullah taala wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Man ata, siapa yang mendatangi kahinan dukun. Ya. Fasaddaqahu, lalu membenarkannya, bima yaqul, apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara, maka sungguh telah kufur, bima unzila ala Muhammad, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Faqad kafara, ya, sesuai kaidah kita, hukum asalnya kufur kecil, hukum asalnya. Karena al-kufru al-munakkar fil adillah, setiap lafaz kufur dalam dalil yang bentuknya nakirah, tidak ada alnya, seperti ini faqad kafar, ini nakirah, maka yang maksud faqufrun asghar, kufur kecil maksudnya. Ini pada asalnya. Maka mendatangi dukun, membenarkan dukun itu diperinci. Apa perinciannya? Tasdikul kahin fil ghaibin nisbi faqufrun asghar, membenarkan dukun dalam perkara gaib nisbi maka kufur kecil. Tapi dalam gaib mutlak maka kufur besar. Maka ini perincian, butuh perincian. Rawahu Abu Dawud walil arba'ati wal Hakim, dan diriwayatkan oleh imam yang 4 dan juga oleh Imam Al-Hakim. Wa qala, dan beliau berkata, Imam Hakim mengatakan, sahihun ala syartihima, sahih sesuai syarat, menurut syarat mereka berdua. Berdua yakni Bukhari Muslim maksudnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf. Jadi arraf itu tukang ramal, ya, au kahinan atau dukun. Dukun itu yang memberitakan perkara-perkara gaib yang akan datang. Lalu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah kufur kepada, atau membenarkannya dengan yang diucapkannya, maka faqad kafara, dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada yang diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang bagus, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud marfu'an, secara marfu', yakni Nabi yang menyampaikan, lafaznya sama seperti yang di atas. Taib. Bima unzila ala Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya apa? Alkitab wa sunnah. Mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil hadits bi riwayataihi. Makna global terhadap hadis pada dua riwayat di atas. Al-wa'idus syadid, ancaman yang keras, ala ityanil kuhan, bagi yang mendatangi para dukun, wal arrafin, tukang ramal. Li su'alihim anil mughayyabat, atas pertanyaan kepada mereka berkaitan perkara gaib. Wa tasdikihim, dan membenarkan mereka fi dzalik, tentang perkara gaib tersebut. Nah, kufur besar apa kecil tergantung gaib yang ditanyakan, ya, tergantung gaib yang ditanyakan. Kalau gaib nisbi maka kufur kecil, kalau gaib mutlak maka kufur besar. Li'anna ilma al-ghaibi qad ikhtassallahu, nah yang maksud oleh Syekh Fauzan, li'anna ilma al-ghaib qad ikhtassallahu ta'ala bihi, karena bahwasanya ilmu gaib itu adalah merupakan hal yang dikhususkan hanya Allah yang tahu. Nah, berarti ilmu apa yang maksud gaib yang mana ini? Gaib mutlak. Karena kalau gaib mutlak itu maknanya adalah ghaibul ladzi la ya'lamuhu illa Allah. Yani al-ghaibul ladzi qad ikhtassallahu bihi, ghaib mutlak. Maka boleh antum cantum di situ tuh, li'anna ilmal ghaibi qad ikhtassallahu ta'ala bihi. Ini maksudnya al-ghaib al-mutlak. Faman atahum wa saddaqahum faqad kafar bil wahyi al-munazzali ala Muhammad. Maka siapa yang mendatangi mereka dan membenarkannya, maka sungguh telah kufur kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Munasabatul haditsil bab anna fihi
korelasi kesesuaian hadis terhadap bab ini apa? Hadis ini dibawakan anna fihi, bahwa dalam hadis itu terdapat an-nahya, terdapat larangan an ityanil kuhan, mendatangi dukun. Termasuk mendatangi itu ikhwan walaupun telepon, enggak datang, enggak harus datang ke dukun, enggak, tapi lewat telepon dari rumah, ya. Walaupun lewat online itu makna karena mendatangi maksudnya ini, maknanya di sini bukan secara hissi tapi juga secara maknawi. Sama hadir itu ada hadir secara hukum dan ada hadir hakiki. Hadir secara hukum yakni walaupun tidak hadir badannya, tapi secara hukum dianggap hadir ketika video call misalnya, ketika telepon misalnya dianggap hadir. Orang disuruh hadir ke persidangan, dia nggak hadir lewat telepon online, itu hadir juga, namun secara hukum namanya. Mendatangi pun begitu, ada al-ityani hakikatan, ada ityani hukman. Datang secara hakiki, jalan kaki dia datang dengan berkendara datang, atau datang secara hukum yakni menelepon dengan alat-alat transport, alat-alat telekomunikasi. Maka sah jemaah. Sah. Menikah lewat telepon sah, menceraikan lewat telepon sah, jadi wali lewat telepon sah, jual beli lewat telepon sah, dan seterusnya. Termasuk datang di sini ya. Taib. Wa bayanil wa'idi fi dzalik, dan menjelaskan tentang ancaman terhadap hal tersebut. Taib, ma yustabat min al-hadis. Kita ambil beberapa faedah dari hadis. Yang pertama, tahrimu ad-dhahab ilal kuhan. Haramnya pergi ke dukun, wal arafin, dan tukang-tukang ramal. Jadi ada beberapa istilah jemaah. Ada arraf, ada munajim, ahli nujum, ada arab, tukang ramal, ada lagi al-kahin, ada araf, ada kahin, ada munajim, ahli nujum. Ada lagi apa lagi? Istilahnya ada aif, ya, yang melakukan iyafah, yakni ada lagi nama-nama lain, tapi pada intinya ada kemiripan lah ya, tukang ramal, dukun, ya. Wasu'alihim, dan haram bertanya kepada mereka. Sekedar iseng nanya tok loh, enggak membenarkan, tetap haram. Wa wujubul ibti'ad, dan wajib. Jadi hadis tadi menunjukkan wajibnya al-ibti'ad, menjauhi anhum, dari mereka. Li'anna dzalika kufrun, karena hal itu menjadi sebuah kekufuran idza saddaqum, apabila membenarkan mereka. Muharramun, dan haram idza lam yusaddiquhum, haram kalau tidak membenarkan mereka. Jadi begini para jemaah, datang ke dukun itu dirinci, ada beberapa perincian, dibagi dua dulu. Ada yang kufur, ada yang haram, tidak sampai kufur. Yang kufur bagi dua lagi, seret. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ya, kufur akbar, kufur asghar. Yani kalau haram itu lebih ringan daripada kufur asghar, gitu. Jadi bertanya saja tok itu ya, itu enggak sampai kufur, apalagi kufur besar, tapi dia haram hukumnya. Atau sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan haram di sini maksudnya kufur kecil. Maksud haram di sini yakni tidak sampai kufur besar. Nah, yang kedua, wujubut takdzibil kuhani wal munajjimin. Wajib untuk mendustakan para dukun dan ahli nujum. Ya. Berita-berita dukun itu sumbernya dari mana ikhwan? Al-jawab dari 3 sumbernya. Masdar dukun dari 3 kemarin. Coba siapa yang masih ingat? Apa yang pertama dari apa sumbernya? Sumber dukun itu beritanya dari mana? Satu dari para pencuri berita langit. Dan pencurian berita langit oleh para jin ini ada 3 fase jemaah ya. Fase sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu banyak. Maka dukun-dukun, sihir-sihir dulu juga banyak. Yang kedua fase ketika Nabi diutus, maka tidak ada sama sekali pencurian langit. Untuk menjaga wahyu Nabi SAW. Kesempurnaannya. Padahal Masya Allah ya. Di zaman dulu kan juga ada wahyu kan. Nabi Musa dapat wahyu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi pencurian berita langit juga menyebar banyak, merajalela. Yang kedua kalau di zaman Nabi terhenti. Baru nanti fase setelah Nabi wafat. Bagaimana pencurian berita langit para jin? Ada tapi tidak sebanyak sebelum Nabi diutus. Gitu jemaah. Jadi yang pertama dari pencurian berita langit. Yang kedua dari mana sumbernya?
Minal jin al-qarin, dari jin. Ya, jadi dukun-dukun itu dikasih tahunya oleh jin, qarin-qarinnya itu. Maka kalau dukun bisa nebak-nebak itu diberitahu jin, qarin. Ini orang ini penyakitnya ini loh, orang ini gini, orang itu gitu. Jin, qarinnya yang ngomong. Yang ketiga, min takhmin. yakni dari kira-kira. Kalau kira-kira kita juga bisa tuh jemaah. Makanya kadang betul, kadang salah gitu. Maka wajib untuk mendustakan para dukun, tidak boleh membenarkannya. Kalau sudah mendustakan, ya ngapain lagi datang ke mereka gitu. Hatta dari pencurian berita langit itu disampaikan berita, tapi ditambahkan dengan 100 kedustaan. Ujung-ujungnya tetap apa? Ujung-ujungnya tetap keliru gitu. Walaupun kadang benar, kadang salah, banyaknya kelirunya kan, ditambah 100 kedustaan. Qarin pun, kadang qarin pun juga dusta jemaah. Namanya qarin, jin itu. Sama hanya dengan manusia, manusia pendusta ya, jin pun banyak yang dusta. Maka tidak bisa pula dipastikan. Yang ketiga, apalagi kira-kira gitu loh jemaah. Makanya dukunnya dusta kabeh wis, enggak bener kabeh. Maka wujub takdzibil quhani wal munajjimin. Yang ketiga, man atahum wa saddaqahum faqad kafar bil wahyil munazzal ala Muhammad. Ini boleh dibaca munazzal, boleh dibaca al-munzal. Siapa yang mendatangi para dukun, tukang ramal dan membenarkan mereka telah kufur ya, kepada wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini ngomong kanjeng ini supaya jenengan lebih ini gitu. Padahal nanti takut keliru dengan Dimas Kanjeng Taat yang sekarang bebas jadi ini lagi. Cuman ya kita hendir aja lah, enggak usah kanjeng-kanjeng ini. Siti dari kita tuh, Siti Maryam KB, Siti KB, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Padahal itu tadinya mungkin Sayyidati, saking kekencengan ngomongnya jadi Siti. Baik. Yang keempat, annal kihana syirkun, bahwasanya perdukunan itu kesyirikan. Dari sisi mana ya, kawan? Dari sisi dia meminta perlindungan, pertolongan kepada jin, kepada syaitan. Biasanya jin, syaitan yang dimintai perlindungan syaratnya adalah untuk melakukan kesyirikan. Menyembelih itu pasti ya kawan. Banyak kisah-kisah saudara kita yang sudah taubat ya ke manhaj salaf. Dulunya suka datang ke dukun, ada yang macam-macam untuk supaya kebal, bacok itu datang. Dia mau safar, mau berlayar, kerja di pelayaran gitu. Datang dia, ternyata betul Ustaz itu. Para ulama kita, para masyayikh kita mengatakan demikian, betul. Yani dukun-dukun itu suka nyuruh nanti untuk menyembelih dengan sembelihan tertentu, ayam hitam atau ayam putih-putihnya aja, putih jangan sampai ada hitamnya, disembelih. Dan yang suruh ngomong atas nama, bukan atas nama Allah, disebutkan di situ nanti ada nama jinnya. Memang ini mungkin jangan-jangan antum ada yang pernah nyoba barangkali. Disuruh nyembelih betulan. Ini berarti kan kesyirikan. Makanya setiap praktek ritual perdukunan pasti ada kesyirikan di situ. Yang kedua, dari sisi mana disebut kufurnya itu? Dari sisi mengaku tahu perkara gaib gitu, maka kufur ya. Li'annaha tatadammanu da'wa musyarakah, karena mengandung pengklaiman Allah bersekutu fi ilmil ghaib, dalam ilmu ghaib. Ini satu kata Syekh. Yang keduanya tadi apa? Karena adanya ritual-ritual kesyirikan yang disyaratkan oleh para jin. Istikhdam, meminta perlindungan kepada jin. Taib, wa an Imran bin Husain marfu'an. Dari Imran bin Husain secara marfu'. Marfu' artinya yang disandarkan kepada Nabi. Ini artinya Imran bin Husain ini mendapatkannya itu dari Nabi gitu. Cuman bentuknya bagaimana enggak disebutkan, apakah dia mendengar atau bagaimana, melihat Nabi atau bagaimana gitulah. Yang penting dia dapat dari Nabi, itu marfu'. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Kalau ada larangan agama yang bukan golongan kami, itu menunjukkan dosa besar, jemaah. Gitu? Kalau ada larangan agama yang diancam dengan bukan golongan kami, atau diancam neraka, atau diancam laknat, itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Kalau ada ancaman nerakanya, ya. Makanya melihat perempuan dosa kecil apa dosa besar? Dilarang tapi nggak ada ancaman khususnya, berarti dosa kecil.
Antum jangan bilang alhamdulillah saya diberi dosa kecil ya. Kok alhamdulillah sih? Ya jangan dilihat tapi dosa kecilnya dianggap remeh menjadi besar loh jemaah. Dosa kecil dianggap remeh, dianggap halal. Makanya melihat perempuan itu boleh kalau enggak sengaja sekali. Seret, masya Allah cantiknya, selesai. Wes, jangan, ya masya Allah, dilihat lagi, masya Allah lagi. Terus jadi dosa akhirnya. Jadi yang pertama itu halal. Ya, melihat perempuan pertama, tapi tidak sengaja, jangan petong-tong lihat halal pertama sudah, yang kedua lagi lihat lagi halal. Tidak sengaja, ini pandang tidak sengaja boleh. Nah, haram seperti ini boleh ketika ada hajat. Boleh haram seperti ini, haram wasilah ini ketika ada hajat. Maka boleh melihat perempuan kalau mau nador, mau melamar, atau ada misalnya melihat, ya, misalnya dalam sebuah pengajaran. Walaupun tentu kita lebih menghindari itu. Taib, mana tadi? Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu. Bukan golongan kami orang yang bertatayur dan minta ditatayurkan. Aw takahana aw tukuhina lahu. Atau meramal atau minta diramal. Au sahara atau menyihir atau minta disihir. Minta disihirkan. Ya. Oman ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Maka siapa yang mendatangi dukun membenarkannya dengan yang diucapkannya maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Ini masih sama syahidnya yang ini. Man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul. Adapun masalah tatayur ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin wa rawahu Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Diriwayatkan pula Imam Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas duna qauli, namun tanpa perkataan wa man ata ila akhir. Jadi kalau dalam hadis Ibnu Abbas ya diriwayatkan oleh Imam Tabarani itu hanya sampai kepada waman ata kahinannya tidak ada gitu. Jadi ada dua riwayat. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, Imam ahli tafsir. Dan antum kalau membaca kitab tafsir juga perlu membaca kitab tafsir Al-Baghawi ini, ikhwan. Al-Baghawi ini, tapi kalau antum bisa membaca mukhtasarnya. Jadi ringkasannya. Tafsir Baghawi, tafsir yang panjang, yang besar, tapi ada ringkasannya. Demikian pula antum bisa baca kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di. Metode tafsir Ibnu Katsir, tafsir dengan dalil-dalil, hadis-hadis, ayat-ayat. Ya. Adapun tafsir As-Sa'di itu tafsir modelnya itu ta'wil. Ta'wil itu artinya menjelaskan ayat, dijelaskan ayat, maksud ayat dengan bahasa yang mudah. Gitu. Jadi nggak ada dalil-dalil di situ dalam kitab tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir Baghawi juga demikian modelnya. Tapi bagus penjelasannya ini, banyak hal-hal yang kita tidak paham beberapa ayat Quran di tafsir ini dijelaskan. Tafsir Imam Al-Baghawi ini. Contoh di sini disebutkan Al-Araf, maka dinukil oleh muallif Al-Araf. Araf itu siapa dia? Alladhi yadda'i, yang mengklaim ma'rifatul umur bi muqaddimatin yastadilu ala al-masruq. Yani artinya orang yang mengetahui perkara, orang yang mengklaim tahu perkara-perkara ya yang akan datang atau yang didahului dengan yang menunjukkan biha dengan hal tersebut alal masruq, atas barang yang dicuri, wa makanid dhalah, atau tempat barang yang hilang, wa nahwi dzalik, dan yang selain itu. Jadi untuk meramal barang yang dicuri, barang yang hilang, namun dengan cara apa? Ada cara-cara yang tersembunyi di situ caranya. Wa nahwi dzalik. Wakila, dan ada yang berpendapat, kata Imam Al-Baghawi, huwa al-kahin. Yakni yang dimaksud dengan arraf, dia adalah al-kahin, juga disebut dukun. Lalu wal kahinu huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabati fil mustaqbal. Adapun kahin, dukun, artinya dia yang memberitahukan hal-hal gaib di masa yang akan datang. Wakila, dan ada yang berpendapat alladhi yukhbiru 'amma fid dhamir. Yang disebut kahin, dia adalah yang mengkabarkan ya
apa yang ada di dalam hati, yakni yang mengetahui apa yang ada di dalam dhamir dalam hati. Wa qala Abul Abbas, selesai perkataan Imam Al-Baghawi, sekarang perkataan Abul Abbas. Siapa Abul Abbas? Ibnu Taimiyah. Berarti Al-Abbas ini apanya Ibnu Taimiyah? Berkata Abul Abbas Ibnu Taimiyah, berarti Al-Abbas ini apanya Ibnu Taimiyah? Bukan apa-apanya, wong Ibnu Taimiyah ndak kawin. Ibnu Taimiyah ndak kawin, ndak punya anak. Jangankan anak, istri pun ndak punya. Tapi ini bukan contoh jemaah ya. Ulama yang ndak nikah itu bukan contoh. Ulama yang ndak nikah loh, bukan contoh. Contoh kita Rasulullah, para nabi menikah mereka. Makanya para ulama nggak nikah itu karena ada udzur yang kita memberi udzur kepada mereka. Bukan sengaja membujang untuk cari berkah, ndak. Sebagaimana yang terdapat dalam ajaran kependetaan ya, yang tidak menikah, ndak. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-Araf dia siapa? Ismun lil kahin, nama bagi tukang atau bagi dukun, wal munajjim, war rummal, dan juga Arab ini nama bagi munajjim, ahli nujum, war rummal, tukang ramal. Rummal ini melalui pasir, melalui tanah, meramal melalui tanah. Wa nahwihim, dan yang semisal mereka, mimman yatakallam, di antara orang-orang yang berbicara fi ma'rifatil umur, tentang perkara-perkara ya, tentang masalah-masalah bihadihi turuk, dengan cara-cara seperti ini. Ini cara-cara yang tersembunyi. Ya, cara-cara yang tersembunyi. Taib, laisa minna. Perkataan laisa minna ay la yaf'al hadha man huwa min asya'ina al-'amilina bittiba'ina al-muktafina li syar'ina. Jadi maksudnya bukan golongan kami, bukan berarti kafir jemaah. Bukan golongan kami, kata Nabi kan, terhadap perbuatan ini dan itu. Bukan berarti kafir. Menjadi kafir bukan Islam lagi, enggak. Tapi bukan golongan kami, yakni la yaf'alu hadha, perbuatan ini bukanlah orang yang mengikuti kami gitu. Perbuatan ini bukan perbuatan orang yang mengikuti kami, yang meneladani syariat kami, itu maksudnya. Jadi bukan itu ajaran kami, itu maksudnya. Berarti jatuhnya bisa kepada syirik besar, bisa syirik kecil, bisa bid'ah. Pokoknya yang bukan syariat Kanjeng Nabi, itu maksudnya. Man tatayyara ay fi'lu tiyarah. Maksud siapa yang bertatayyur, yakni yang berbuat. Dia yang berbuat. Au tutuyira lahu, atau yang ditatayurkan. Maksudnya ya, dia nanya kepada orang gitu. Tentang ini bagaimana nasib saya ini. Oh, nah kamu gini. Karena itu nanti akan sial dan semisalnya. Itu namanya tutuyira lahu, ditatayurkan untuknya. Yani amrun man yatatayyaru lahu wa misluhu baqiyatul alfat. Ya. Adalah keadaan orang-orang yang ditatayurkan. Demikian pula lafaz yang lainnya, sihir dan disihirkan, tatayur dan ditatayurkan, seterusnya. Jadi yang bertatayur dan yang ditatayurkan. Itu jemaah. Orang ada yang berbuat sihir, dia sendiri buat sihir. Ada yang orang dimintakan kepada dukun untuk dibuatkan sihir. Itu untuk orang lain. Itu namanya disihirkan. Taib, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global terhadap hadis. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam la yakunu min atba'ina al-muttabi'ina li syar'ina. Nabi mengatakan, bukanlah pengikut kami yang mengikuti syariat kami, bukan. Yaitu man fa'ala at-tiyarah, orang yang berbuat tiarah, atau al-kihana, perdukunan, awisir, atau berbuat sihir, au fu'ilat lahu hadhil asya', atau dibuatkan untuk dia perkara-perkara ini. Lianna fiha di'a'il li ilmi al-ghaib. Lianna fiha di'a'an, karena hal itu termasuk pengklaiman li ilmi al-ghaib, terhadap ilmu ghaib alladzi ikhtassallahu bihi, yang mana Allah mengkhususkan atas dirinya tentang ilmu ghaib ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terus wa fiha, dan juga di dalamnya ya, itu ifsadan lil aqaidi wal uqul, akan merusak akidah dan akal. Ini orang yang datang ke dukun, orang yang rusak akalnya cuma. Rusak akidahnya juga rusak akalnya. Bagaimana dia percaya kepada dukun seperti itu? Yang aneh bin ajaib jemaah,
dia ingin ke dukun supaya dia bisa jadi kaya, bisa menggandakan duit misalnya, atau bisa sukses lah bisnis kaya. Lah kenapa dukun memberi ritual supaya kaya? Kenapa dukunnya tetap miskin gitu loh? Kenapa enggak dukun duluan yang jadi konglomerat? Tapi anehnya nih para pejabat konglomerat datang ke dukun tersebut, maka rusak akalnya. Artis sudah cantik loh jemaah, tetap datang ke dukun supaya ingin lebih cantik, padahal sudah cantik misalnya. Atau ingin jadi apa artis datang ke dukun biasanya? Biasanya ya kalau pasang susuk ya jemaah, sudah cantik sudah, tanpa pasang susuk pun orang sudah tergoda gitu loh. Ini pasang susuk lagi akhirnya malah jadi jelek akhirnya. Ya, hidungnya sudah mancung malah jadi pesek gara-gara pasang susuk. Ya, karena kewalik mungkin dukunnya kewalik itu yang harusnya ya. Taib. Li'anna ifsadun lil aqaid wal uqul. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhihi al-umur. Maka siapa yang membenarkan apa yang dilakukan dari hal-hal seperti ini faqad kafar bil wahyil ilahi, maka telah kufur kepada wahyu ilahi alladzi jaa bi ibtali hadhihi al jahiliyat, yang wahyu datang untuk membatalkan seluruh perkara jahiliyah tersebut. Wa wiqayatil uqul minha, dan menjaga akal syarat ini dari perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Ini malah enggak, malah wahyu dibuang, malah dia berpegang kepada perkara jahiliyah. Wa yulhaqu bidzalika, dan diikutkan termasuk juga di dalamnya adalah ma yaf'aluhu ba'dun nas, apa yang dilakukan sebagian orang, min qiraati ma yusamma bil kaf, ya, yaitu membaca apa yang disebut dengan kaf telapak tangan, au rabdi sa'adatil insan, atau mengaitkan kebahagiaan seseorang, wa syaqaihi, atau kesengsaraan seseorang, wa haddihi, atau nasib seseorang, bil buruj, kepada bintang-bintang, wa nahwi dzalik. Yani seseorang celaka, sengsara, bahagia atau tidak, sakit atau sehat itu dikaitkan dengan bintang tertentu. Ini namanya ilmu astrologi jemaah. Ya, itu yang dimaksud oleh Syekh di sini. Baik, atau membaca yang disebut dengan al-kaf, yang maksudnya meramal dari telapak tangan. Ini garis telapak tangan. Semua garisnya padahal M loh, semuanya akan mati kan, M ini semuanya. Ya, tapi ini nasibmu. Oh ini kamu jangan terlalu banyak keluar sekarang, nanti akan pemborosan. Iya, orang banyak keluar ya habis duitnya, nggak harus pakai diramal-ramal. Itu. Jadi jaga ya katanya, ekonomimu lagi seret nih, katanya dijaga. Ya. Baik. Waqad bayyana kullun minal imamaini al-Baghawi wa Ibn Taimiyah makna al-Araf. Dan muallif di sini membawakan, atau masing-masing dari dua imam, yaitu Imam Baghawi dan Imam Ibnu Taimiyah, itu telah menjelaskan ya makna al-araf, arti al-araf wal kahin, dan arti al-kahin, wal munajjim, dan arti al-munajjim, wal rumal, dan dengan dan rumal. Jadi empat ya, al-araf, al-kahin, al-munajjim, ar-rumal. Bima hasiluhu, di mana pada kesimpulannya adalah anna kulla man yad'i ilma syai'in minal mughayyabat, setiap yang mengklaim, mengaku mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib, maka dia imma dakhilun, maka bisa jadi dia masuk fismil kahin, definisi dukun, au musyarikun lahu fil ma'na, atau masuk ya termasuk ke dalam makna tersebut, yakni fayulhaqu bihi, maka dimasukkan ke dalam makna tersebut. Fal kahin, maka contohnya al-kahin, dia adalah walladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal, mengkabarkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Wa ya'khudhu, dan diambil an masruki, yang diambil dia dukun ini dari mana? Wa ya'khud, mengambil an para pencuri as-sama', ya, para pencuri berita langit minasyayatin, dari golongan syaitan. Kama sabaqa fi awwali kitab at-tauhid, sebagaimana disebutkan di awal kitab tauhid. Nah, jadi dukun itu memberitahukannya dari salah satunya disebutkan Syekh adalah dari para pencuri berita langit. Sebagaimana kita katakan sebelumnya dari tiga cara ya jemaah. Taib, munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis dengan bab apa? Anna fihi nahya wa at-taghlidha an fi'li al-kihanati wa nahwiha. Di dalam hadis terdapat taglid, terdapat taglid, terdapat ancaman, larangan, gitu ya, yang keras. Taglid itu, ini taglid itu, gildah itu keras, maksudnya ada kekerasan, maksudnya larangan, maksudnya
larangan keras dari perbuatan atau atas perbuatan perdukunan dan semisalnya, wa tasdiki alaiha, juga yang membenarkannya, bukan dukunnya saja tapi yang membenarkan juga. Itu diancam dengan ancaman yang keras. Mayustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis? Yang pertama, tahrimu di'i ilmil ghaib, haram mengaku tahu gaib. Ya, karena berarti bersekutu dengan Allah, menyaingi Allah. Allah yang tahu gaib. Li'annahu yunafi tauhid, karena menafikan tauhid. Yang kedua, tahrimu tasdiki man yaf'alu dzalik, haramnya membenarkan orang yang melakukan tersebut, yakni mengaku tahu gaib. Jangan dibenarkan. Yang mengaku tahu gaib jangan dibenarkan. Juga jangan membenarkan bil kihana au ghairiha, perdukunan dan selainnya, li'annahu kufrun. Karena hal itu kekufuran. Ini membenarkannya itu kufur gitu jemaah. 3, wujubu takdzibil kahin, wajibnya mendustakan dukun wa nawhim dan semisal mereka, wa wujubul ibti'ad, dan wajib menjauhi anhum dari mereka, wa an ulumin, dan dari ilmu mereka, tidak boleh mempelajari ilmu. Wujubu yang keempat, tamassuk, wajib berpegang bima unzila ala rasul, terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa tarh, memegang ya apa yang diturunkan kepada Nabi, wa tarhi ma khalafahu, dan membuang setiap yang menyelisihi, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi terakhir para ikhwan, pembahasan tentang dalil ya. Hadis ini dhaif sebenarnya. Cuman hadis ini dijadikan dalil, maknanya benar bahwa ada di antara mereka yang menggunakan huruf abjad sebagai bentuk untuk meramal-ramal. Ya, ini tentang abajad ya. Ibnu Abbas mengatakan tentang kaum yang menulis abajad, wa yanzuruna fi nujum, dan menunggu bintang-bintang. Ma ara min man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq, kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat orang yang melakukan hal itu memiliki bagian di akhirat kelak, yakni dia tidak akan mendapat bagian, tidak akan mendapat surga di akhirat kelak. Karena kufur dia. Siapa dia? Yang menulis abajad dan menanti, menunggu-nunggu bintang-bintang. Artinya meramal dengan menggunakan huruf-huruf. Huruf abjad jemaah. Huruf abjad itu para ikhwan, yakni boleh antum catat ya, abjad itu hurufnya adalah alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sad, terus qaf, ra, shin, ta, sa, kha, zal pakai titik zal, dad, sad yang ada titiknya ya dad, lalu dha, ta yang ada titiknya dha ya dha, lalu ghin. Nah ini kalau disambungkan ya untuk menghafal, dia menjadi abjad, hawaz, huti, kalaman, sa'fas, farashat, sakhad, dotag, kan dot ya do sama ghin, berarti do apa namanya, dodor. Ini nanti pakai angka para ikhwan, pakai angka dia, pakai apa namanya, ya pakai apa namanya, pakai angka. Jadi alif itu nomor 1. Jadi antum silakan kasih, tadi kan antum nuliskan alif, ba, jim, dal. Taib, alif nih nomor 1, ba-nya nomor 2, jim 3, dal 4, terus 5, 6, 7 ya, 8 berarti apa? Ha. 9 berarti to, terus 10 ya. Nah,
Perhatikan ikhwan, sampai 10 selesai ya. Nanti sampai mana 10 tadi? Tok kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu ya. Nah nanti kaf itu 20. Lam 30. Mim 40. Nun 50. Sin 60. Ain 70. Fa 80. Sad 90. Lalu Qaf berapa? 100. Ra 200. Shin 300. Ta 400. Sa 500. Kha 600. Dodnya 800. Ya betul. Tadi dal berapa dal? 700. Dod 800. Do 900. Ghin 1000. Nah ini bisa dibuat untuk meramal, bisa dibuat untuk hal yang memang untuk membuat kode atau rumus, itu boleh. Kalau membuat kode atau rumus. Contoh misalnya ikhwan ya. Contoh misalnya untuk menulis tentang ini contoh di sini dibuat oleh Syekh Sa'di, membuat sebuah contoh. Syekh Sa'di mengatakan tentang beliau membangun pembangunan masjid. Untuk menentukan tanggalnya itu beliau menggunakan dengan angka berapa tanggal, lalu dikaitkan dengan hurufnya sehingga lafadznya menjadi ighfir lana. Ighfir lana. Jadi Syekh Sa'di mengatakan demikian. Jid biridha, dia bersenandung, bersyair. Dia bilang jid biridha wa a'til muna. Bersungguh-sungguhlah dengan keridhaan Allah dan berikanlah harapan. Man sa'adu fi dzal bina, bagi mereka yang membantu dalam pembangunan masjid ini, kata Syekh Sa'di. Lalu tarikhuhu hinantaha, dan tanggal selesai pembangunan masjid ini adalah qaulul mudib, ucapan orang yang bertobat, ighfir lana. Nah, ighfir lana ini kan huruf, yakni kalimat jemaah ya. Ighfir lana artinya ampuni kami kan. Di situ mengandung tanggal, di situ terkandung tahun. Coba nanti antum kaitkan dengan rumus tadi. Ighfir lana berarti apa? Alif, gin, fa, ra, lam, nun, alif. Jadi berapa akhirnya ighfir lana di situ? Di situ akhirnya ighfir lana yakni pada tahun 1300 berapa? Yes, pokoknya itu tahun selesai pembangunan masjid jemaah. Antum misalnya kelahiran tahun berapa? Tahun 1907. Ojolah untuk ketahuan umurnya jadi tua nanti. Imam Syafi'i, saiki. Kapan tanggal wafatnya Syafi'i? 204. Imam Syafi'i. Berarti kalau dirumuskan dengan huruf abjad tadi, apa Imam Syafi'i? 200 tambah 4 berarti dal ro. Enteng untuk menghafal, tapi repotnya antum harus hafal dulu rumus tadi. Imam Syafi'i itu berarti wafatnya dal ro. Apa dal ro? Ya dal sama ro. Dal berapa? Dal 200, ro-nya 4. Gitu. Atau 4 dulu baru 200 ya. Cara nulisnya kan kalau Arab jemaah dal ro itu berarti 4 200 berarti 204 dal ro gitu loh nulisnya. Kan Arab itu hitungannya kan dari mana ininya angkanya. Kalau kita kan dari kiri ya 100 atau 204 kan. Gitu loh. Jadi Syafi'i itu lahir wafatnya dal ro. Imam Ahmad itu wafat tahun 240 wafatnya. Tahun 240. Berarti kalau Imam Ahmad ro sama mim. Gitu. Itu contoh. Contoh yang lain yang menarik di sini. Syekh Hafid Hakami, beliau menyelesaikan punya kitab namanya Sulamul Usul. Kata beliau, abiyatuha yusrun. Bait syairnya itu yusrun.
bi'iddal jumal. Yusrun itu 270. Coba jenengan hitung. Ya, sin, ra. Ya, 270. Lalu tarikhuha al-gufran. Gufran bukan gufran mokali bukan. Gufran itu selesainya menulis kitab itu Syekh Habib Hakami adalah gufran. Gufran berarti al-gufranu berarti 1362 Hijriah. Nah ini maksudnya, ini boleh hal seperti ini. Yang tidak boleh, yang haram itu dikaitkan dengan ramalan-ramalan, dengan angka-angka tadi. Ya, misalnya nama antum fulan, lalu kalau dikaitkan dengan angka menjadi ini. Oh kalau ini nasibnya sial, ini nanti akan celaka, ini akan bahagia dan seterusnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang muhim, makanya kalau disebut abjad, ya abjad. Ternyata ambil dari itu tadi alif ba jim dal, abjad. Itu. Nah, kita bacalah nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.